Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Arya Gemilang Badaring. Jadi saya akan menjawab 5 pertanyaan tentang mata kuliah pengantar psikologi pendidikan. Jadi yang pertama itu bagaimana aplikasi ilmu psikologi dan ilmu pendidikan. Jadi ilmu psikologi ini memiliki peran yang sangat penting dalam ilmu pendidikan karena mempelajari perilaku manusia dan proses kognitif mereka dalam konteks pendidikan. Jadi beberapa aplikasi ilmu psikologi dalam ilmu pendidikan yakni 1. Pembelajaran dan pengajaran. Ilmu psikologi dapat membantu guru untuk memahami bagaimana cara terbaik untuk mengajarkan keterampilan dan konsep tertentu kepada siswa. Yang kedua, pengembangan kurikulum. Jadi pengembangan kurikulum ini dapat membantu merancang kurikulum yang tepat dan memastikan bahwa materi pelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan mental siswa. Kurikulum yang dibuat berdasarkan teori perkembangan kognitif dan sosial dapat membantu siswa belajar dengan cara yang lebih efektif. Yang ketiga itu evaluasi dan penilaian. Jadi ilmu psikologi dapat membantu guru dalam mengevaluasi prestasi siswa dan menentukan penilaian yang adil dan objektif. Evaluasi dan penilaian yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang tepat dan membantu meningkatkan hasil belajar. Yang keempat itu bimbingan dan konseling. Jadi psikologi pendidikan dan dapat membantu guru dan konselor dalam memberikan bimbingan dan konseling yang efektif kepada siswa. Psikologi pendidikan juga dapat membantu mengidentifikasikan masalah dan kesulitan belajar yang dihadapi siswa serta memberikan solusi yang tepat. Yang kelima itu pengembangan karir. Jadi pengembangan karir ini dalam ilmu psikologi dapat membantu siswa dalam memilih karir yang sesuai dengan minat bakat dan kepribadian mereka sendiri. Tes dan konseling psikologi dapat membantu siswa mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan mereka serta memiliki jalur karir yang tepat. Jadi dan pertanyaan yang kedua itu uraikan tujuan psikologi disertai contoh. Jadi tujuan utama psikologi adalah mempelajari perilaku, proses mental, dan pengalaman manusia dengan tujuan untuk memahami, menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol perilaku dan proses mental tersebut. Berikut adalah beberapa contoh tujuan psikologi. Nomor 1 itu memahami proses kognitif. Jadi salah satu tujuan utama psikologi adalah memahami proses kognitif manusia, seperti bagaimana seseorang memproses informasi, memori, bahasa, persepsi, dan pemecahan masalah. Dalam hal ini psikologi kognitif mempelajari bagaimana pikiran manusia bekerja, seperti bagaimana otak memproses informasi dan bagaimana persepsi, bahasa, dan memori terbentuk. Yang kedua itu menjelaskan dan memprediksi perilaku. Jadi psikologi mencoba untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia
baik yang normal maupun yang tidak normal. Contohnya itu psikologi sosial mempelajari bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi perilaku manusia, seperti bagaimana perilaku seseorang dipengaruhi oleh tekanan sosial dan bagaimana konformitas terbentuk. Yang ketiga itu meningkatkan kesejahteraan mental. Jadi meningkatkan kesejahteraan mental itu tujuan psikologi juga termasuk membentuk orang mencapai kesejahteraan mental dan emosional yang lebih baik. Psikologi klinik dan konseling membantu individu mengatasi masalah emosional dan mental seperti gangguan kecemasan, depresi dan stres. Dan yang keempat itu meningkatkan kinerja dan produktivitas. Jadi psikologi industri dan organisasi mempelajari perilaku manusia di tempat kerja dan bertujuan untuk mengajarkan kinerja dan produktivitas karyawan. Contohnya itu psikologi industri dapat membantu perusahaan meningkatkan kepuasan kerja dan mengurangi stres karyawan dengan merancang tugas yang lebih baik dan lingkungan kerja yang lebih baik. Yang kelima itu meningkatkan kualitas hidup. Psikologi juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui penelitian tentang kesehatan psikologis, gaya hidup sehat dan hubungan sosial yang positif. Contohnya itu psikologi kesehatan mempelajari bagaimana kesehatan fisik dan mental saling terkait dan bagaimana perilaku sehari-hari dapat mempengaruhi kesehatan manusia serta keseluruhan. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan perbedaan perkembangan anak tengah siswa SD dan perkembangan remaja akhir siswa SMA. Jadi anak tengah yakni siswa SD yaitu anak yang berada di antara anak pertama dan anak terakhir dalam keluarga, mengalami perkembangan yang unik dan penting dalam tahap perkembangan mereka. Jadi beberapa aspek perkembangan anak tengah pada usia SD. Yang pertama itu kognitif. Anak tengah pada usia SD mulai mengembangkan kemampuan berpikir lebih kompleks dan logis, termasuk kemampuan untuk memecahkan masalah, membantu keputusan, dan berpikir kritis. Mereka juga mulai memahami konsep matematika dan sains yang lebih abstrak. Yang kedua, bahasa. Anak tengah pada usia SD semakin mahir dalam berbicara dan menulis. Mereka mulai dapat mengekspresikan diri dengan cara yang lebih jelas dan efektif serta dapat menggunakan bahasa secara kreatif dan fleksibel. Yang ketiga itu sosial emosional. Anak tengah pada usia SD mulai mengembangkan hubungan sosial yang lebih kompleks dengan teman sebaya dan keluarga. Mereka juga mulai mengembangkan keterampilan emosional seperti kemampuan untuk mengidentifikasikan dan mengungkapkan emosi mereka serta belajar untuk mengelola emosi mereka dengan cara yang lebih efektif. Yang keempat itu motorik. Anak tengah pada usia SD mengalami perkembangan motorik yang signifikan, termasuk kemampuan untuk mengontrol gerakan halus dan kasar serta meningkatkan koordinasi antara tangan dan mata. Yang kelima itu kemandirian.
Anak tengah pada usia SD mulai mengembangkan kemandirian yang lebih besar, termasuk kemampuan untuk mengatur waktu, menyelesaikan tugas, dan mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka. Dalam tahap perkembangan ini, anak tengah pada usia SD membutuhkan dukungan dan pengakuan diri dari keluarga dan masyarakat dalam upaya mereka untuk tumbuh dan berkembang. Dukungan dan perhatian yang diberikan dapat membantu anak tengah mengembangkan rasa percaya diri dan kemandirian, serta membantu mereka mengatasi tentang dan kesulitan yang mungkin mereka hadapi dalam proses perkembangan mereka. Sedangkan perkembangan remaja akhir itu SMA. Perkembangan remaja akhir atau usia SMA adalah periode penting dalam kehidupan seseorang yang ditandai dengan perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang signifikan. Jadi beberapa ciri-ciri perkembangan remaja akhir. Yang pertama itu perubahan fisik. Pada masa ini anak mengalami perkembangan fisik yang pesat baik pada laki-laki maupun perempuan. Pada pria, perubahan fisik meliputi suara yang semakin dalam, pertumbuhan rambut pada wajah dan bentuk, serta pertumbuhan otot. Sementara itu, pada wanita itu perubahan fisik meliputi pertumbuhan payudara, pertumbuhan rambut pada tubuh dan wajah, serta pertumbuhan tubuh secara keseluruhan. Yang kedua itu perubahan emosi. Jadi perubahan emosi yang dialami remaja akhir ditandai dengan fluktuasi suasana hati, perasaan takut, kecemasan, dan kekhawatiran tentang masa depan. Pada masa ini mereka juga mulai mencari identitas diri dan memahami nilai-nilai yang mereka pegang. Yang ketiga itu perubahan sosial. Jadi pada masa ini remaja mulai mengeksplorasi hubungan dan koneksi sosial dengan teman sebaya, keluarga, dan pasangan potensial. Mereka juga mulai mempelajari tentang perang genre dan bagaimana hubungan dengan orang dewasa. Yang keempat itu perkembangan kognitif. Pada periode ini kemampuan berpikir abstrak, kritis, dan logis semakin berkembang. Mereka mampu mempertimbangkan banyak sudut pandang dalam mengambil keputusan dan mulai mempertimbangkan akibat dari tindakan mereka. Yang kelima itu identitas diri. Jadi dari menjadi penting pada masa remaja akhir, di mana remaja mulai mencari siapa mereka sebenarnya dan bagaimana mereka ingin dianggap oleh orang lain. Mereka mulai mempertanyakan nilai-nilai dan keyakinan yang telah diajarkan kepada mereka, serta mencari nilai-nilai baru yang sesuai dengan diri mereka. Jadi, perkembangan remaja akhir bisa menjadi masa yang penuh tantangan, tetapi juga penuh dengan peluang untuk pertumbuhan dan pengembangan. Oleh karena itu, sangat penting bagi orang tua dan guru untuk memberikan dukungan, arahan, dan panduan yang tepat agar mereka dapat melewati masa ini dengan baik dan menjadi individu yang berkembang secara positif. Pertanyaan yang keempat itu jelaskan secara rinci dalam proses belajar dalam settingan pendidikan. Jadi proses belajar dalam setting pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor dari segi psikologis, sosial maupun lingkungan. Jadi berikut ini adalah penjelasan secara rinci tentang proses belajar dalam setting pendidikan. Yang pertama itu stimulus. Stimulus atau rangsang yang diterima oleh siswa dari lingkungannya bisa berupa apapun, mulai dari buku, video, pengalaman pribadi, atau guru. Stimulus ini akan memicu terjadinya proses belajar. Yang kedua itu perhatian. Setelah menerima stimulus,
siswa perlu memberikan perhatian pada stimulus tersebut. Hal ini bisa terjadi jika siswa merasa stimulus tersebut relevan dan menarik bagi mereka. Yang ketiga, pemrosesan informasi. Setelah siswa memberikan perhatian kepada stimulus, informasi tersebut akan diproses di dalam otak siswa. Proses pemrosesan informasi yang melibatkan kemampuan kognitif siswa seperti memori, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir kritis. Yang keempat itu pengkodean. Informasi yang diproses oleh siswa kemudian diubah menjadi suatu bentuk yang dapat disimpan dalam memori jangka panjang atau disebut pengkodean. Pengkodean terjadi jika informasi tersebut memiliki makna dan relevansi bagi siswa. Yang kelima itu penyimpanan. Jadi, penyimpanan setelah informasi dikodekan, informasi tersebut kemudian disimpan dalam memori jangka panjang. Informasi yang disimpan akan lebih mudah diakses jika siswa memerlukan informasi tersebut di masa depan. Yang kelima itu yang keenam itu retensi. Retensi adalah kemampuan siswa untuk mempertahankan informasi dalam memori jangka panjang. Retensi yang baik tergantung pada berbagai faktor seperti kualitas pengkodean dan frekuensi penggunaan informasi tersebut. Yang ketujuh itu pemulihan. Pemulihan adalah kemampuan siswa untuk mengambil kembali informasi yang disimpan dalam memori jangka panjang. Pemulihan yang efektif tergantung pada kemampuan siswa untuk mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah disimpan. Yang kedelapan, respons. Respon adalah tindakan atau perilaku siswa yang muncul setelah memproses informasi. Respon bisa berupa penggunaan informasi baru dalam suatu tugas atau aktivitas yang dihadapi siswa. Yang kesembilan, umpan balik. Umpan balik merupakan informasi yang diberikan kepada siswa tentang respon yang diberikan. Umpan balik bisa berupa respon dari guru atau teman sebaya yang memberikan koreksi atau pujian atas respon siswa. Penguatan. Jadi, penguatan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kemungkinan siswa melakukan respon yang sama di masa depan. Penguatan bisa berupa pujian, penghargaan, atau hadiah. Jadi, dalam proses belajar, faktor lain yang juga mempengaruhi adalah motivasi, persepsi, dan pengalaman sebelumnya. Motivasi siswa untuk belajar bisa berasal dari motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik. Persepsi siswa terhadap stimulus yang diberikan juga mempengaruhi proses belajar. Pengalaman sebelumnya yang dimiliki siswa juga bisa mempengaruhi. Pertanyaan yang kelima itu, sensasi dan persepsi menghasilkan informasi. Jadi jelaskan apa saja yang menimbulkan adanya persepsi. Jadi persepsi merupakan hasil dari interpretasi yang dilakukan oleh otak terhadap informasi yang diterima melalui indera. Jadi adanya persepsi dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya, seperti proses seleksi. Proses seleksi adalah kemampuan otak untuk memilih informasi yang dianggap relevan dan penting bagi individu. Pemilihan ini didasarkan pada faktor-faktor seperti kepentingan individu, perhatian, dan intensitas rangsangan. Kedua, pengalaman. Pengalaman individu sebelumnya juga mempengaruhi persepsi yang terbentuk pengalaman. Pengalaman individu dapat mempengaruhi bagaimana informasi diinterpretasikan oleh otak dan mempengaruhi persepsi individu terhadap suatu stimulus. Yang ketiga, konteks. Konteks lingkungan atau situasi di mana stimulus muncul juga mempengaruhi persepsi individu. Informasi dapat diinterpretasikan secara berbeda dalam situasi yang berbeda. Yang keempat itu pengelolaan informasi. Otak manusia memproses informasi dalam berbagai tahap sehingga dapat mempengaruhi persepsi individu. Proses pengelolaan informasi meliputi tahap pengkodean, penyimpanan, pemulihan, dan pemanfaatan informasi. Kelima, perbedaan individu. Persepsi dapat bervariasi antara individu tergantung pada perbedaan pengalaman, pengetahuan, dan karakteristik individu.
Yang keenam itu kesalahan persepsi. Jadi, kesalahan persepsi dapat terjadi akibat kesalahan interpretasi atau penilaian yang dilakukan oleh otak. Kesalahan persepsi dapat berupa persepsi yang salah, satu penilaian yang tidak akurat. Jadi dalam pengalaman sehari-hari, persepsi dapat mempengaruhi cara individu memandang dunia dan mempengaruhi perilaku mereka dalam situasi tertentu. Dalam situasi yang sama, persepsi individu dapat berbeda-beda, tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Seperti yang telah dijelaskan di atas, oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi sangat penting untuk memahami bagaimana memandang dan merespon lingkungan di sekitarnya. Sekian dari saya. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan kepada 5 pertanyaan tentang pengantar psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.